Kali ini gua ada di Gantangan Pondok Aren ya. Pondok Aren di Taman Jati Enterprise. Ya, 0103 ke belakang dan maju. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Ajay. Tentunya masih standby di ABF Hobi Channel, channelnya sahabat ABF semua. Kali ini selesai sudah nih acara di TJE dengan bersama Om siapa? Om Gepeng. Effendi Gepeng dengan yang nggak asing lagi, ini artis tahun 90-an. Nah ini kita ada acara yang support Lobet Factor lah. Memang akar lumput peduli Lobet Factor. Kenapa kita bikin tema seperti itu ya, Em ya? Biar kita jelasin ke sahabat-sahabat ABF yang ada di rumah bahwasanya kita ini prihatin dengan adanya perkembangan akhir-akhir ini. Kalau Lobet Factor itu saya bilang terpuruk. Terpuruknya dalam artian pemain-pemain udah jarang lah untuk main Lobet Factor. Rata-rata sekarang udah pada ngejarnya di Lobet non Factor. Nah, kalau udah pada ngejar non Factor, Factornya ini ketinggalan coy. Nah, akhirnya kita bikinlah wadah, karena selama ini belum ada wadain. Kalau non Factor sudah ada yang wadain. Nah, sekarang yang Factor ini memang belum ada wadah. Karena kenapa kita nggak bikin wadah? Kalau nggak diwadahin, rata-rata pada nggak karuan lah, nggak ada berpencar. Ya ibaratnya kayak ini udah main sendiri-sendiri aja ya. Oke, buat sahabat ABF, bantu kami, bantu gua buat majuin terus nih channel dengan klik tombol merah subscribe-nya. Buat yang subscribe, terima kasih banget udah support. Mungkin nanti kita akan ulas acara hari ini, event hari ini gimana sama Om Gepeng sama Encing, ya, sesepuh-sesepuh aneh semua ini. Aduh. Pemain kawakan. Oke Om, langsung saja nih untuk apa namanya tanggapan dari Om Gepeng yang sebagai owner ya, sebagai owner di TJE lah ibaratnya yang punya wadah di sini. Ini kan kita kan udah apa ngerepotin lah, minta bantu Om Gepeng buat wadahin sahabat-sahabat ABF yang masih punya Factor gitu kan, masih punya petarung sejati gitu. Dan untungnya ditanggapin Om. Wah, untungnya ditanggapin sama Om Gepeng. Mungkin ini biar Om Gepeng ada unek-unek atau apa. Wah, kurang puas nih gitu kan. Kurang banyak pesertanya. Kita banyakin. Oke Om, silakan Om. Gimana? Pegang aja Om. Nah, sebelumnya terima kasih buat Om Ajay, ABF Tangerang, dan juga Cing Kimil, juga kawan-kawan yang ada di luar, Om Okikoy, juga Mantos. Terima kasih dikasih kesempatan untuk mewadahi Kopdar Lobet Factor yang mungkin baru pertama kali ya. Baru pertama saya lihat sih, baru pertama yang dengan pakem seperti ini ya. Yang kurang lebih di Taman Jati Enterprise ini atau di TJE ini mungkin baru pertama kali diadakan. Yang
sebenarnya sudah setiap lat-beran pun selalu kita adakan kelas fighter 3 kelas. 3 kelas ya. Setiap lat-beran Senin, Rabu, Jumat dan Sabtu. Dan Gimana pesertanya? alhamdulillah pesertanya selalu terisi. Untuk doang ya? lat-beran terisi walaupun mungkin belum terlalu banyak. Iya. Karena masih kalah dengan kelas-kelas yang lain. Di sini untuk acara hari ini luar biasa. Lobet Dewasa Fighter full 2 sesi. 2 sesi ya. Kalau nggak kemalaman mah. Kalau hajar nggak terus ya. kemalaman mungkin 3 sesi karena memang Jumat nih. berbarengan dengan hari Jumat. Jadi kita mulainya pun sudah selesai sholat Jumat, sudah siang. Mulai jam 2:30 tadi ya. Yang luar biasa antusias para fighter. pecinta lobet fighter. Ternyata mereka terbangun. Wah, mantap. Mereka bangun dari tidurnya. Dan gimana, kondusif? Alhamdulillah Nggak ada yang teriak, pagelaran coy, hari tadi. ini tidak ada yang teriak, tidak Tidak ada ada yang yang gitu, nggak ada, malah gue yang komen. cek. tidak ada yang komplain dan segala macam, hanya memberi masukan buat kebaikan ke depan. Tentunya ada beberapa bagian lapangan yang mesti kita benahi. Terima kasih buat sahabat-sahabat lobet fighter yang hari ini hadir. Nah, ini ada pertanyaan nih Om Gepeng buat mungkin bisa dijelaskan buat sahabat-sahabat ABF yang ada di rumah. Dengan pakem seperti ini menurut Om Gepeng sendiri gimana untuk mendingan pakem seperti ini buat lobet fighter atau dibatasin poinnya sehingga dengan acak-acakan ibaratnya fighter main gini main. Ya. Menurut Om Gepeng sendiri gimana bagusnya gitu? Tentunya menurut perkembangan saya pribadi ya, yang sudah beberapa kali ngelihat perkembangannya, kenapa di sini pakemnya lost point? Lost point. Karena memang dalam perhitungannya itu juri-juri ini punya tanggung jawab. Dalam penilaian 5 menit atau di tempat lain 8 menit, ya mereka harus ada kalkulasinya yang punya pertanggungjawabannya sendiri, jumlah dari poin tersebut. Di sini kenapa lost point? Karena burung itu kurang lebihnya, apalagi di kelas lobet ya, mereka ini memang nunggu ngekeknya. Betul. Jadi ya mohon maaf buat kawan-kawan Ligio yang lain, itu terserah dengan kemasan batas poinnya, tapi di TJE insya Allah Lost akan terus lost point. Lost point. Seterusnya semua kelas tidak ada Tidak ada pembatasan, mau di lobet setting, aksi bebas, mau di prospek, balibu, pemula, terutama lobet dewasa fighter. Nah, untuk tadi mungkin bisa Om Gepeng kan pas di lapangan, tengah-tengah lapangan, Ya. tahu lah posisi di dalam seperti apa. Itu lobet fighter tadi poinnya sampai berapa Om? Meledak nggak poinnya di sini? Atau mungkin yang non factor misalnya ada yang meledak nggak di sini tadi? Tidak Poin? ada. Tidak ada. Enggak ada. Main Semuanya alhamdulillah real. real poin di berapa? Paling tertinggi tadi? Poin tertinggi di lobet dewasa fighter nggak sampai 1.200. Berarti nggak perlu dibatasin poin juga udah Nggak perlu ketahuan ya? dibatasin poin. Kalau Iya. memang bukan berarti kita lebih baik dari yang lain, tidak. Betul, Hanya betul. ketelitian saja. Dan selama kita tidak punya kepentingan, saya yakin ya juri-juri akan bekerja dengan baik. Untuk yang lobet dewasa factor sama setting, dewasa umum sama setting tadi di poin berapa? Ada Dewasa umum itu poin tertinggi itu hanya 1.300-an. tertinggi setting Tertinggi 1.300. 300. Penilaian Di- 5 menit ya? Penilaian 5 menit. Di kelas lobet dewasa setting nggak sampai 1.500 bintangnya. 1.470. 1.470 itu real costlet Costlet. dalam penghitungan 5 menit. 5 menit. Betul. Jadi kalau memang dia punya durasi dan buka tutup cepat, selalu buang durasi, kemungkinan juga dengan penilaian 5 menit nggak akan tembus di atas 2.000. Betul. Kurang lebihnya harus seperti itu. Oke, jadi buat sahabat-sahabat ABF yang di rumah udah dijelaskan langsung sama pakarnya nih yang di TJE. Jadi memang tidak ada poin yang meledak.
Karena apa? Walaupun kita main lost point, nyatanya nggak ada yang meledak. Nggak ada yang meledak lah ibaratnya ya. Burung real. Real ya. Jadi ibaratnya dengan adanya batasan yang jeda tadi itu, ya kenapa nggak disosialisasikan? Silahkan EO lain mau pakai juga no problem ya Om. Nggak jadi masalah. Nggak masalah ya. Nggak jadi Iya. karena memang di sini itu bukan kita tidak merasa paling sempurna, Betul. tapi hanya menyempurnakan. Betul. Menyempurnakan barangkali di lain mau lebih menyempurnakan lagi silakan. Monggo, iya. Kalau memang bagus silakan dicontoh. Kalau memang jelek ya tidak perlu dicontoh. Ya. Itu aja. Pada sih. intinya kita sih ingin memajukan dunia perlobetan. Dunia perlobetan yang kurang lebihnya di kelas lobet dewasa fighter ini miris pesertanya. Betul. Dan di TJE ini pada gelaran hari ini bersama ABF dan Cingkimil dan kawan-kawan yang lain luar biasa. Ternyata mereka bangun dari tidurnya 60 gantangan full. Saya pikir Tembus di 60 gantangan. teman-teman yang factor itu sudah nggak ada. Om. Iya. Ternyata dengan kita nggak nyampe seminggu ya. Betul. Nggak nyampe seminggu kita woro-woro. Tidak ada seminggu, kurang lebih 1 minggu lah. Belum nggak nyampe Nggak orang sampai. kita hari Minggu baru mulai Ya. upload hari Minggu apa Sabtu gitu Betul. kan. Itu Minggu, Senin, sekarang hari Jumat udah terlaksana gitu loh. Jadi kan nggak sampai seminggu. Kerinduan dengan penilaian real robot factor itu ada. Makanya walaupun waktu singkat, animo pemain itu banyak. Banyak betul. Ya memang seperti tadi Om Ajay bilang, karena jatuhnya hari Jumat, Iya. Iya, kita betul. nggak bisa bikin kelas banyak. Padahal masih banyak kelas. peminat yang mau main lagi, tapi waktu yang tidak mengizinkan. Waktu memang. Tadi juga banyak komplainan, bukan komplain sih sebenarnya, masukan aja. Om, kenapa waktunya jam segini? Iya. Coba kalau misalnya hari Sabtu kan bisa mulai dari jam 10. Betul. Jam 10 lovebird semua gitu kan. Akhirnya siangnya bisa sama kicau gitu kan. Nah, untuk untuk Encing sendiri nih, pertanyaan buat Encing nih. Untuk untuk apa? Untuk lovebird factor ini, Cing. Dengan sistem penilaian seperti ini, Encing udah ibaratnya matuk nggak? Cocok nggak? Gitu? Secara garis besar masuk lah. Masuk lah. Lebih kelihatan fair lah. Tinggal bagaimana SDM jurinya harus diseragamkan. Menyamakan ritme dari penghitungannya. Penghitungan. Itu pasti akan jalan dengan sendirinya. Ya. Saya melihat beberapa kali main LB Factor, ada sih beberapa gantangan yang saya datang penuh. Tapi kan saya lihat baru hari ini benar-benar real burung factor. Burung factor, betul. Bagaimana juri ngelihat buka tutupnya cepat atau lambat, atau bagaimana suaranya. Dan di sini juga kita kasih penghargaan kalau ada burung factor yang terpanjang. Betul. Jadi ada Karena penghargaannya. memang di situ seninya, gitu, seninya di situ burung factor. Dan tidak menutup kemungkinan, saya sih ada niatan nih, teman-teman lama ya, Gitu. burung-burung factor zaman-zaman dulu yang lama mendem di gua. Walaupun burung itu masih pada hidup, saya tahu. Iya. Kemarin Saya udah ada yang japri ya. Saya udah mulai kontak-kontak nih ya. Udah mulai kontak-kontak, dan mereka tuh ada keinginan juga. Kangen gitu dengan bagaimana tandem di atas. Betul. Kita dibawa ketawa ketiwi biar burung yang perang di atas. Ya beberapa kawan udah siap mau mengeluarkan kotak lamanya, dimainkan lagi burung-burungnya ya. Simpenan. Ya tinggal tunggu mainnya aja. Dan burung-burung itu insya Allah ya semua hampir rata-rata main lovebird hafal lah nama-nama burung itu ya. Oh iya, betul. Untuk Encing Kimil sendiri nih, ini saya lihat dari dulu kan memang penggiat di factor lah ya, penggiat factor gitu kan. Apa Encing Kimil nggak bisa bikin non factor? Pertanyaan sulit. Pertanyaan dalam nih. Sebenarnya begini. Saya tidak munafik ya. Iya. Ada beberapa juga orbitan yang saya keluar dari tempat saya sendiri. Dari Kawah Baru. Iya. Dari samping empang rumah saya tuh ada beberapa yang nggak perlu disebutkan lah namanya. Betul.
itu emang awalnya tuh berat meninggalkan factor itu. Betul. Tapi trendsetter menuntut kita harus seperti itu. Harus punya di non factor. Ya, nah yang saya kepingin ini hampir terlaksana gitu. Bagaimana ya burung non factor dengan kelasnya sendiri, burung factor dengan kelasnya sendiri. Biar orang nih bisa memilih dia mau main di mana. Jangan ada burung yang non factor ngumpet-ngumpet main di factor. Dengan penjurian yang benar, dengan peneliti, pasti yang begitu-begitu nggak akan ketemu. Jadi Encing sendiri harapannya ke depannya gimana nih, Cing? Untuk lovebird factor buat sahabat-sahabat ABF dan teman-teman yang lain gimana nih untuk ke depan di factor sendiri nih? Ya bermain factor lah yang benar gitu. Perlu dijelasin nih, yang benarnya seperti apa ini? Bagaimana burung factor itu dengan durasi yang panjang, betul. volumenya yang kencang, dengan gayanya yang bagus, dan dak-dik-duknya. Nungguin Nunggu dia bunyi itu sampai kita gregetan. Ya memang sih itu kan itu semua tidak semua orang gitu. Iya, sensasinya ya. Sensasi itu saya rasakan lebih bagus dan lebih enak. Cing, kalau tunggu ada satu lagi. Ya, ini nih, tunggu nih. Kalau kita main burung non fighter, kita datang ke lapangan, betul. Yang datang burung ini, udah ketebak. Yang menang ini, yang menang ini, yang menang ini. Kalau sama-sama perform Kalau semua. sama-sama perform. Udah saya pernah angkat itu. Nah, ya. Tapi kalau di burung fighter, sesi pertama dia juara, belum tentu sesi kedua. Betul. Jadi probabilitasnya. Jadi sebenarnya sih kemungkinan besar juara bergantian tuh sangat besar. Sangat besar. Iya. Kayak tadi juga sesi pertama si siapa? Si Seruni dapat. Sesi kedua belum tentu Seruni. Dia nggak, dia juara 3. Tapi dia di sesi pertama kan ada 2 kali main, 2 kali ini ya, 2 kali apa? 2 sesi ya, 2 tahap ya. Jadi dia juara 1, 2. Yang sesi keduanya dia juara 3. Jadi memang performnya lagi bagus. Lagi bagus ya. Kalau kata orang sekarang, Seruni lagi bagus. Buat Om Gepeng sendiri nih Om, untuk apa namanya? Untuk kedepannya buat lovebird factor sendiri ini harapannya seperti apa Om? Harapannya sih buat kawan-kawan fighter di sini udah ada wadahnya. Iya betul. Saya bikinkan wadah untuk semua kelas lovebird ya. Semua kelas lovebird yang pakemnya sudah tertera, sudah saya buatin. Jadi sudah harus ikut dengan pakem yang sudah dibuat. Itu pun saya buat pakem pun tidak kemauan kita sendiri. Jadi sharing dengan kawan-kawan yang memang mereka berkecimpung di dunia lovebird, terutama fighter, terutama Cingkimil. Kenapa? Ya, karena ini dia nih dalangnya. Ya, di sini ini tidak ada yang dianaktirikan, juga tidak ada yang dianakmaskan. Jadi dalam artian kata LB setting di sini tetap ada wadahnya. Betul. Kita buatkan setiap hari latberan itu, setiap event di TJE 2 kelas untuk lovebird settingnya, 2 kelas untuk balibunya, 3 kelas untuk lovebird dewasa fighter. Selalu begitu. Kicau pun juga sama. Kita buat dengan kemasan-kemasan yang sama dengan lovebird. Tapi luar biasa pada hari ini, di luar dugaan sebenarnya. Di luar dugaan. Mungkin kalau waktunya cukup juga bisa full lagi di sesi yang ketiganya. Cuma karena memang waktunya yang tidak mencukupi. Cuma dengan 2 kelas dimainkan yang tadinya hanya 1 tahap sekali main, ternyata antusiasnya itu luar biasa. Sampai sampai akhirnya dibagi 2 tahap. Nggak memungkinkan untuk tidak sekali. Memungkinkan untuk sekali, walaupun juri kita hari ini cukup 8 orang. Cukup, saya rasa cukup dengan ada 1 meja bertiga, ada 1 mejanya berdua di kelas fighter. Dan lovebird setting juga hari ini alhamdulillah tembus di atas
50 gantangan 50 juga. gantangan. Iya. Jadi ya luar biasa kawan-kawan lovebird hari ini. Walaupun semalam jam 1 pagi masih khawatir ada pesertanya apa enggak. Tadi saya lihat Om untuk apa di factor sama non factor sebenarnya nggak ada yang dianaktirikan, betul. Nggak ada. Malah tadi yang non factor itu dapat jatah kelas lebih banyak sebenarnya. Ya, soalnya dia bisa main setting, Bisa main setting sama dan bisa main main umum. Nah itu jadi sebenarnya kalau mau main apa lovebird yang non factor ini sebenarnya mau lebih banyak ya sebenarnya udah kita Iya, kasih banyak udah kita kok. kasih. Iya, betul. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan, hanya memang kenapa pakemnya di sini ya factor gitu. Betul. Kenapa saya sudah tidak ada pergerakan ya kita stop penilaiannya. Betul. Sampai tunggu bergerak. Ya kurang lebihnya ke fighter lah. Beda kelasnya kalau memang LB setting. Oke. Semuanya pasti kita nilai selama dia ngekek masih di dalam sangkar, itu aja. Oke bro, ini tadi saya saksikan benar-benar di sini kalau mau nyari burung kualitas, ya harus seperti ini penilaiannya, harus tegas. Kalau mau nyari yang asal-asalan, yang ya ibarat entret ya, ya silakan lah. Kita nggak membeda-bedakan, cuman saya bisa ngelihat sendiri memang ada perbedaan di pakem dan wadah yang sudah disediakan. Iya. Oke, ada tambahan lagi dari Encing atau dari Om Gepeng? Tadi Om Ajay bilang burung kualitas. Iya. Dengan penilaian seperti ini, ada satu burung factor dengan nilainya 1.200 lebih atau sampai 1.200, itu istimewa. Istimewa ya. Istimewa. Tarikan 1 menit 4 merah. Iya, betul. 2 kali narik 8 merah. Atau 800. 3 kali narik 1 menit itu burung udah istimewa. Istimewa. Tadi si Pokemon aja yang kita bawa tadi itu narik 1 menit 3 kali belum juara. 1 menit 2 kali, yang satunya kurang dari 1 menit. Ya, itu belum juara. Karena emang tadi bagus-bagus. Bagus-bagus tadi yang datang, luar biasa coy. Tadi emang bener-bener di luar dugaan saya, di luar ekspektasi saya lah. Saya pikir Pokemon juara ini. Walaupun gantangan terpencil banyak yang nyasar. Ya nanti mungkin tambah lagi Om. Ya nanti mungkin kita akan Bikin kelas begini. rutinitas lah. Ya. Tinggal bagaimana nanti kita berbicara dengan Om Gepeng. Ya. Pengennya sih Om, ini dari sahabat-sahabat ABF dan ya teman-teman lah ya. Ini tuh pengennya sih mau diadakan rutin mungkin hari Sabtu ya, Sabtu gitu. Jadi kita bisa lebih leluasa waktunya gitu. Itu aja sih, nanti kalau misalnya Om Gepeng bisa wadahin, alhamdulillah banget gitu kan. Ada lovebird factor itu ada wadahnya di sini. Ada wadahnya. Jadi mau ya ibaratnya kalau mau nyari factor yang bener ya, bukan yang bener ya, yang umum pada umumnya. Pada umumnya. Ya udah kesini gitu. Gimana nanti terserah Om Gepeng aja itu. Iya. Oke bro, terima kasih banget buat Om Gepeng dan tempat yang telah disediakan dan jamuannya. Semoga nanti ini berkesan buat sahabat-sahabat ABF yang sudah datang dan yang ada di rumah bisa menyaksikan nanti videonya seperti apa kerjanya burung-burung factor. Oke, thank you banget. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.